Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Ini cara menentukan support dan resisten terdekat. Ya, kalau pakai rumus nanti panjang. Boleh pakai indikator, tapi nanti dapat peluangnya juga cukup jauh. Lebih enak, lebih gampang kita menggunakan visual, kita menggunakan data yang ada yang terdekat, di mana di situ ada levelnya. Maka cara menentukan yang pertama bisa dengan rejeksi atau sumbu. Yang kedua rejeksi, sumbu, atau penolakan. Yang kedua bisa dengan sudut yang terbentuk dari buy dan sell-nya, buy dan sell. Ya, artinya sudut yang terbentuk itu ketika dia turun, kemudian terhenti di situ, kemudian naik, maka ini membentuk sudut. Nah, ini dalam artian ini candle turun, candle turun, candle turun, candle turun. Setelah ini tidak bisa mampu turun lagi. Yang diawali dari tren turun warna hijau, kemudian warna merah, kemudian berubah menjadi hijau naik, hijau naik. Nah, ini jadi kita warna hijau, hijau, hijau. Yang sebelumnya diawali dengan tren turun merah, 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 merah. Maka pertemuan antara buyer dan seller yang membentuk sudut ini bisa menjadi level. Karena posisinya di bawah maka disebut dengan support. Kalau nanti berada di atas namanya resisten. Udah paling gampang begitu ya. Ya, sumbu ini kita bisa lihat yang paling gampang, paling jelas ya. Nanti akan terlihat di situ. Nah, sekarang kita lihat contohnya lagi yang di sini. Nah, di sini kalau yang di bawah kita bisa tentukan sumbu yang banyak disentuh. Di sini banyak disentuh, maka ini bisa jadi levelnya. Lah, kenapa tidak mengambil yang bodinya? Bodinya boleh saja di sini. Kalau bodi di sini berdekatan dengan sebelah bawahnya lagi, maka saya lebih cenderung yang di bawahnya. Ya, sama saja dekat-dekat ini pun kalau breakout juga harus dua-duanya dilewati. Kita geser lagi ya. Nah, ini kita geser lagi. Dia bergerak pertama mencoba untuk breakout di sini ya, mencoba untuk breakout. Tapi masih ditutup di bawahnya level, di bawahnya resistennya. Kemudian dia turun, yang di bawah sumbunya ini juga sama, masih di atasnya retracement, sehingga berada di wilayah yang di tengah ini masih cukup berisiko untuk mengambil posisi. Nah, yang tepat bagaimana? Yang tepat itu ketika dia sudah mulai breakout atau mulai melewati levelnya. Apakah melewati yang berada di sebelah sini atau mungkin berada di retracementnya. Kalau dia lewat di retracement berarti peluangnya turun. Kalau lewat dari level di atas resistennya, dia berpotensi naik lagi. Kelihatan dari strukturnya, dia mau naik itu sudah kelihatan. Perhatikan hijau, merah, hijau, merah, hijau, merah. Struktur candle terbentuk arahnya kemana? Dominan itu tidak harus dengan warna, tapi dengan high dan low-nya. Ya, perhatikan sumbunya di sini, kemudian di bawahnya lagi sumbunya makin depan makin ke atas, makin depan makin ke atas. Ini artinya tren turun, tren naik. Nah, bagaimana ketika sudah mulai tren ini dikembalikan ke merah? Dikembalikan merah, dia mencoba kembali, tapi juga masih belum melewati retracementnya. Kalau kita baca secara kombinasi candle warna hijau ini, hijau, 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 kita gabung jadi satu, ini segini. Jadi ini hijau yang terdekat di situ ya. Ini hijaunya. Kemudian ada dua merah, dua merah, dua merah. Merah memang muncul dua kali, tetapi jangan lupa di sana dia sempat turun, mau turun tapi ditolak di atas, sehingga tetap yang di bawah ini punya level yang kuat untuk menahan laju seller, dia mau turun. Nah, sementara ketika naik resisten menahan laju buyer, ditahan di sini sehingga tidak mampu melewati. Maka dalam posisi seperti ini, di bawah berat, di atas berat, kita tunggu
sampai ada yang breakout. Nah, ketika breakoutnya di atas karena lebih cenderung trennya naik, maka kita bisa menyimpulkan awal ternyata ini breakout mengarah ke atas, sehingga ada peluang untuk entry. Di mana kita entry-nya di sesudah di sini. Sesudah selesai breakout. Lah kan nunggu lama. Trading itu bukan seperti hanya kita main lotre ya, atau dadu dan sebagainya yang menunggu keberuntungan. Tapi tidak bisa, kita tetap banyak perhitungan. Meskipun ini sudah terlihat dia breakout, kita ambil posisi buy di sana, tetap saja kita antisipasi, tetap saja kita harus antisipasi menjaga nanti ketika tidak kuat naik. Walaupun sudah breakout tidak menjamin, hanya saja probabilitasnya lebih banyak, lebih cenderung naik. Ketika kita masuk di sana misalkan buy ya, kita langsung eksekusi buy 0,2. Maka jangan lupa untuk antisipasi, kita bisa gunakan pending order untuk antisipasi ya, karena di sini ada level, turunkan sedikit ya, 300 di sini boleh. Untuk sell stopnya 250 hingga 300 atau di kisaran itulah, atau lihat kondisinya, kalau di sana ada level ya kita turunkan lagi. Ini sell stop 0,4 ya. Kenapa 0,4? Karena untuk antisipasi ketika nanti ternyata tidak naik dan berbalik turun, setidaknya ketika dia turun semakin kuat, maka kita tetap ada potensi untuk kita dapat untung meskipun yang di atas rugi. Yang ini nanti harus kita banyak pelajari, harus banyak kita latih dan banyak kita coba di sana. Ya, sedangkan ketika marketnya naik, ya enggak masalah, berarti kita profit, untung, kita exit, kita buang yang sell stopnya tanpa harus rugi karena tidak tersentuh. Kemudian ketika dia mulai bergerak terus naik ya, ini ada merah di sana. Perhatikan ketika dia mulai naik ada penolakan. Yang kita baca ada pelemahan dari body pertama warna hijau ini tebal, kemudian mulai mengecil. Ada penolakan di sini ya, ada penolakan panjang, lebih panjang dari bodinya. Artinya ini bisa menjadi tanda akan ada market yang bergerak turun atau paling tidak ada koreksi. Ketika ada merah, nanti kita uji lagi di level di sini. Nah, ini masih berlaku, level di sini masih berlaku. Kalau dia menembus level ini, maka bisa jadi dia turun lagi. Tetapi sebaliknya ketika tidak mampu menembus dan mulai bergerak hijau lagi, maka bisa jadi naik lagi. Sampai di mana? Sampai mendekati level terdekatnya. Level terdekatnya di sini, high-nya di situ. Kenapa tidak mengambil yang di bawah? Ya, karena berdekatan, maka kita ambil yang jauh. Ini levelnya. Sehingga ketika naik mendekati di situ. Ternyata mendekati level yang di bawah. Ya, yang terpenting kita ada kehati-hatian. Jadi ada struktur, ada level.